Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Fuadi. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang sumber hukum Islam. Mau tahu apa saja yang termasuk di dalam sumber hukum Islam tersebut? Berikut penjelasannya. Sebelumnya, coba kita perhatikan alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita, seperti handphone, laptop, televisi, kipas angin, AC. Semua itu dibuat oleh pabrik dengan diberi buku petunjuk. Buku petunjuk tersebut dimaksudkan agar alat bisa digunakan dengan benar serta awet dan tahan lama. Begitupun Allah Ta'ala dalam menciptakan manusia. Allah Ta'ala memberikan petunjuk agar manusia bisa hidup dengan benar serta bisa selamat dan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam bersumber kepada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Al-Quran dalam segi bahasa yaitu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu membaca atau bacaan. Sedangkan dalam segi istilah, Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Quran. Para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ke dalam 3 bagian. Yang pertama, akidah. Yang kedua, syariah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akidah atau keimanan terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib yang terangkum dalam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tentang syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tata cara ibadah yang baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Yang ketiga adalah akhlak dan budi pekerti, yaitu berupa tuntunan bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Secara bahasa, hadis adalah perkataan dan perbuatan. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai kedudukan 1 tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis mempunyai fungsi terhadap Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, menerangkan maksud dan tujuan ayat, dan yang terakhir, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian.
Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, yang dipastikan di antara mereka tidak terdapat dusta. Yang kedua, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih, yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diuraikan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin mereka bersepakat berdusta. Dan yang ketiga adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitasnya, orang yang meriwayatkan hadis, maka hadis ahad terbagi kepada 4 macam. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan landasan mengerjakan amal ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber dari Rasulullah, atau hadis ini disebut dengan hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hadis ini sifatnya tertolak. Sumber hukum yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis adalah ijtihad. Ijtihad menurut bahasa dapat bermakna bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Karena ijtihad merupakan kegiatan penting untuk mengambil keputusan hukum, maka orang yang berijtihad atau disebut mujtahid harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, memahami kandungan Al-Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluk-beluk ilmunya dan segala kelengkapannya. Ketiga, memahami ilmu usul fikih dan kaidah fikih secara mendalam. Empat, memahami persoalan ijma. Dan yang terakhir, memiliki kecerdasan dan akhlakul karimah. Dasar hukum atau dalil dibolehkan ijtihad diantaranya adalah berikut ini. Hadis dari Mu'az yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi sebagai berikut. Dan hadis dari Amr bin As diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut. Bentuk-bentuk ijtihad yang disepakati diantaranya adalah ijma' dan qiyas. Menurut bahasa, ijma' adalah sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah, ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dalam memutuskan suatu masalah sesudah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syar'i. Salah satu produk hukum contoh ijma' adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang masih terpisah, kemudian membukukannya menjadi mushaf, sehingga sampai kepada kita saat ini. Bentuk ijtihad yang kedua adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya mengukur, membandingkan, menimbang. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah menetapkan hukum atau suatu kejadian yang tidak ada dasar nas dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian lain.
yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas, karena ada persamaan ilat di antara kedua kejadian tersebut. Contohnya mempersamakan hukum bir atau khamar dengan narkoba, karena ada persamaan ilat, sama-sama memabukkan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Antara lain, pertama, tidak tersesat dalam berperilaku sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan penuh ketulusan. Ketiga, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian materi sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat bagi kita ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.